Walaupun kita mempunyai rumah yang sederhana, tetapi jadikanlah rumah kita sebagai gambaran daripada gambaran yang terbaik sebagaimana yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW tidaklah beliau mempunyai rumah yang mewah, tidak mempunyai rumah yang beton, rumah beliau tidak juga mempunyai AC dan lain sebagainya, akan tetapi hanya beralaskan daripada pelepah korma, dan di atasnya pun atapnya juga pelepah korma. Nabi di dalamnya masih bisa menyebutkan baiti jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah, mari bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan dengan beliau, seraya kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang, akan tiba satu zaman kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa." Yang mana mereka mencintai 5 perkara dan mereka melupakan dengan yang 5 perkara. Yuhibbunad dunya wa yansaunal uquba. Umatku, kata Nabi, mereka lebih mencintai yang namanya dunia dan mereka melupakan bahwasanya nanti setelah dunia ada negeri akhirat. Tentunya jelas apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil satu gambaran di akhir zaman seperti sekarang ini sudah jelas. Yang namanya dunia, siapa yang tidak mau? Yang namanya dunia kebanyakannya menggelapkan daripada perbuatan seseorang. Bahkan dunia tidak lepas dan tidak luput dari 3 perkara. Yang pertama ada di situ sandang. Kemudian ada papan dan yang ketiga ada pangan. Sandang, pangan, dan papan. Sandang jelas yang dipakai, yaitu pakaian sehari-harinya seseorang. Karena tadi nilainya dunia, berarti yang namanya pakaian. Andai kata dia tidak menggunakan pakaiannya dengan sewajarnya, bisa jadi yang namanya dunianya tersebut menyampaikan nantinya kepada sesuatu yang buruk di negeri akhirat. Mungkin pakaiannya membuka aurat, mungkin pakaiannya tidak pantas, tidak layak, bahkan bisa dikatakan tidak sopan. Contoh perempuan misalkan, dia tidak menggunakan jilbabnya. Perempuan misalkan menggunakan pakaian yang sepantasnya tidak ia pakai, akan tetapi tetap saja dia pakai sehingga menonjolkan daripada auratnya, memperlihatkan daripada auratnya. Jadi yang namanya pakaian bukan saja untuk di negeri dunia, tapi sampai ke negeri akhirat yang namanya pakaian akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada pakaian ada lagi yang namanya papan, tempat tinggal. Ya, semuanya pasti mengharapkan tempat tinggal yang indah, tempat tinggal yang bagus, tempat tinggal yang mewah. Akan tetapi tempat tinggal yang sebenar-benarnya bukan hanya dunia ini saja yang kita perbaiki, tapi negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, daripada bagian dunia adalah pangannya, makanannya. Apakah makanannya yang halal ataukah makanannya yang haram? Kalau makanannya halal, insya Allah dia selamat di negeri akhirat. Tapi sebaliknya, kalau makanannya haram, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kepadanya adalah siksa yang amat sangat pedih. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, banyak mereka mencintai dengan dunia dan lupa dengan negeri akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayah wa yansaunal maut. Umatku, kata Nabi, mereka mencintai yang namanya kehidupan, akan tetapi lupa dengan yang namanya kematian. Setelah hidup pasti ada yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya roh, yang punya nafas akan merasakan dengan yang namanya mati. Akan merasakan dengan yang namanya berpisah jasad daripada rohnya. Makanya yang namanya malakal maut setiap waktu, setiap saat selalu berada dekat dengan kita. Selalu berada hampir dengan badan kita. Itulah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berlari, yang namanya kematian akan selalu mengejar kita. Dan kematian tidak pernah luput daripada seseorang. Jangankan tentang kematian, kita diuji dengan kesehatan dan sakit saja, terkadang-kadang jarang kita bisa lulus. Contoh misalnya ada yang sakit, pas waktu sakitnya sangat luar biasa, ternyata yang keluar dari mulutnya, aduh sakitnya. Jarang sekali ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ini ujian padahal untuk kita. Jadi yang namanya kehidupan kita, yang kita bangga-banggakan, yang kita senangi dengan kehidupan kita, jangan sampai kita melupakan dengan yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian itu semuanya nantinya akan dirasakan oleh orang yang mempunyai roh dan yang mempunyai nyawa. Semoga kematian kita nantinya membawa dengan yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, daripada perkara yang dicintai oleh umatnya atau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Umatku, kata Nabi, mereka mencintai yang namanya istana, tempat tinggal yang mewah, dan mereka lupa dengan yang namanya kubur. Kubur tentunya jelas lebih lama ketimbang kita menetap di satu rumah. Bahkan tidak jarang satu rumah mewah, di malam harinya diadakan acara tasyakuran selamatan, bahkan diadakan di situ acara sholat hajat. Karena besok hari, kata sang tuan rumah, ini rumah akan ditempati, ini rumah akan diisi, ini rumah akan didiami. Tapi itu ternyata kehendak Allah Ta'ala lain dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemilik rumah. Hari ini selamatan, hari ini tasyakuran, ternyata besok harinya setelah sampai di rumahnya, bahkan belum sampai lagi di rumahnya, ternyata ajalnya sudah tiba. Ternyata ajalnya sudah dijemput oleh malakal maut. Nah, ini yang kita harapkan daripada hidupnya kita di dalam dunia. Walaupun kita mempunyai rumah yang sederhana, tetapi jadikanlah rumah kita sebagai gambaran daripada gambaran yang terbaik sebagaimana yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW tidaklah beliau mempunyai rumah yang mewah, tidak mempunyai rumah yang beton, tidak rumah beliau tidak juga mempunyai AC dan lain sebagainya, akan tetapi hanya beralaskan daripada pelepah korma, dan di atasnya pun atapnya juga pelepah korma. Nabi di dalamnya masih bisa menyebutkan baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Kenapa jadi Nabi mengatakan laksana sorga bagiku? Karena di dalam rumahnya Nabi, walaupun kecil rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang kecil ini selalu beredar daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Di dalamnya ada Sayyidah Khadijah, di dalamnya ada Sayyidah Fatimah. Inilah yang menjadikan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rumah yang diidam-idamkan setiap orang yang ada di muka bumi, wabil khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Adapun poin yang keempat, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Umatku, kata Nabi, mereka cinta dengan harta, tapi mereka lupa bahwasanya setiap harta yang dimiliki akan mempunyai hisab, perhitungan di yaumil akhir. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, yang namanya harta al-mal halaluhu hisab. Bila harta itu halal, maka hisab nantinya akan menjemputnya di yaumil akhir. Tapi yang ditakutkan, bila hartanya adalah haram,
Ammal haram, bila hartanya adalah haram, maka pantas bagi orang yang memiliki harta yang haram adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilih harta yang membawa kita kepada keselamatan, tentunya halal. Jangan sampai kita mengambil harta yang haram, tentunya menyampaikan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah rizki yang halal, rizki yang murah, rizki yang lapang, silahkan. Akan tetapi jangan lupa juga meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan daripada rezeki yang haram. Karena yang namanya rezeki itu masih umum, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Bila satu saja daripada yang haram ada di dalam diri kita, sebagaimana kita salat, di 1 dirham daripada pakaian itu ada yang haram, maka salat seseorang tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masuk kita kepada poin yang kelima. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Umatku, kata Nabi SAW, mereka mencintai makhluk sedangkan mereka melupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak ia cintai, istri dia cintai, keluarganya dia cintai, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala terkadang-kadang lalai. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan yang dianjurkan untuk kita salat, ternyata kita masih saja mengindahkannya. Karena apa? Karena kita lebih mencintai makhluk ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cinta kita kepada Allah, jangan sampai cinta kita kepada Allah taala ini dikalahkan oleh cintanya kita kepada anak, kepada keluarga dan lain sebagainya. Karena Allah adalah harapan kita untuk selamat negeri dunia dan negeri akhirat, dan Allah taala yang menjamin kehidupan kita untuk bahagia dunia akhirat. Sebagaimana kita bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah taala akan selalu mengingat kita. Tidak ada ceritanya orang yang selalu ingat lawan Allah Subhanahu wa taala kemudian hidupnya sia-sia, hidupnya terlonta-lonta. Yang ada orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kehidupannya akan sangat menyedihkan dan kehidupannya jauh daripada kesenangan dan kebahagiaan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk kita semua, wabil khusus kepada seluruh ikhwan dan akhwat, santri maupun santriwati yang mungkin melihat daripada siaran ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam ma'had, di dalam pondok pesantren kita yang tercinta ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.